Halo, kembali lagi ke channel gue Renardo Suryandaru. Di video kali ini gue mau bahas terkait isu kualitas udara dan hubungannya dengan aspek ekonomi bisnis. Beberapa hari belakangan, isu terkait dengan pencemar udara kembali mencuat. Jakarta dan wilayah sekitarannya diberitakan memiliki tingkat pencemaran udara yang buruk. Kalau kita lihat dari data Air Quality Index, pada tahun 2021, Indonesia menempati ranking ke-17 dari 118 negara paling berpolusi di dunia, dengan nilai indeks sebesar 97. Untuk di level Asia Tenggara sendiri, Indonesia menjadi negara paling berpolusi. Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya kualitas udara yang tidak sehat ini ditimbulkan oleh adanya partikel PM2,5. PM2,5 ini adalah partikel tidak kasat mata berukuran 2,5 mikrometer, yang ukurannya hanya sekitar 3% dari rambut manusia. Saking kecilnya, polusi jenis PM2,5 ini tidak dapat disaring dengan masker medis. Secara umum, partikel polusi PM2,5 ini berasal dari pabrik pembangkit listrik, penambangan batu bara, dan kendaraan bermotor. Polusi PM2,5 ini memang bahaya banget bagi kesehatan manusia, karena bisa meningkatkan peluang terkena penyakit akut, seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit paru-paru kronis, dan penyakit jantung. PM2,5 ini juga memiliki dampak kesehatan yang sangat membahayakan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara soal udara bersih itu termasuk jenis barang publik. Artinya, setiap orang memiliki akses yang bebas serta tidak berbayar untuk mendapatkan udara tersebut. Namun demikian, adanya polusi udara ini menyebabkan udara bersih bukan menjadi barang yang sifatnya publik lagi, namun barang yang sifatnya eksklusif. Untuk mendapatkan udara yang bersih, masyarakat kebanyakan harus mengeluarkan ekstra cost seperti untuk membeli masker ataupun membeli air purifier. Polusi udara ini juga membebani masyarakat dengan biaya lainnya seperti biaya kesehatan hingga ketidaknyamanan saat bernapas atau beraktivitas. Dalam istilah ekonomi, hal ini kita sebut dengan eksternalitas negatif karena adanya dampak negatif dari aktivitas ekonomi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Dari beberapa artikel ilmiah yang gue baca, emang sih ada hubungan antara polusi udara dengan pembangunan ekonomi serta aktivitas bisnis. Seperti salah satu jurnal ilmiah yang gue baca ini, dia bilang kalau pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan itu bisa memperparah polusi udara, utamanya yang dibawa oleh polutan agen PM2,5. Untuk penelitian dari Indonesia, penelitian ini bilang kalau pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi energi secara empiris memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Kalau digali dari sisi teori ekonomi, kita bisa lihat hubungan lebih umum antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan dengan melihat Environmental Kuznets Curve atau EKC. Bentuk kurva ini sekilas terlihat seperti huruf U terbalik. Kurva ini menjelaskan kalau sebenarnya saat ekonomi sedang berkembang atau pendapatan masyarakat sedang naik, maka sampai tahap tertentu sebuah perekonomian akan menghasilkan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat. Dan setelah mencapai tingkat ekonomi tertentu, seiring semakin majunya ekonomi, barulah sebuah negara mulai bisa berfokus untuk mengurangi polusinya. Logika ini sebenarnya cukup masuk akal karena memang di awal pembangunan butuh sumber daya serta energi yang biasanya menghasilkan polusi. Ketika ekonomi kita sudah mapan, maka soal pencemaran udara biasanya baru menjadi prioritas. Tapi menurut gue, ada dua faktor mendasar kenapa isu polusi udara ini tidak pernah tertangani secara serius di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan masalah informasi. Masih banyak masyarakat yang belum paham dengan adanya polusi udara di sekitarnya. Sebuah survei terbaru dari Kata Data Insight Center atau KIC mendapati sebanyak 45,9% warga di Jabodetabek masih menganggap warna langit biru cerah sebagai indikator udara bersih. Sementara itu hanya 15,4% responden yang menggunakan alat atau aplikasi untuk memantau kualitas udara. Di sisi lain, pengetahuan responden mengenai PM2,5 juga ditemukan masih sangat minim, yakni sebesar 22,1% saja. Yang kedua adalah terkait dengan insentif pelaku ekonomi. Logikanya simpel. Ketika kita memperbaiki kualitas udara saat ini, kita harus mengorbankan nilai ekonomi dan bisnis saat ini. Atau dalam istilah ekonomi, ada trade-off antara menjaga kualitas lingkungan dengan pembangunan ekonomi serta keuntungan bisnis. Tidak adanya insentif ekonomi dari generasi sekarang untuk memperbaiki kualitas udara bagi generasi mendatang menjadi permasalahan lintas generasi yang tidak kunjung selesai sampai sekarang. Di sisi lain, Indonesia memang membutuhkan investasi yang sangat besar untuk beralih dari sistem ekonomi konvensional ke sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
Dari sisi pendanaan, skema Green Investment bisa menyelamatkan masa depan Indonesia. Green Investment merupakan konsep investasi yang berfokus pada perusahaan yang mendukung atau menyediakan produk, jasa, ramah lingkungan, serta energi. Dalam konteks Green Investment, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah punya skema pendanaan melalui Green Sukuk Retail yang sudah terbit sejak 1 November 2020. Saat ini, nilai pendanaannya baru mencapai 5 triliun rupiah dengan jumlah investor sebanyak 14.337 orang. Nah, gue sih berharap pendanaan Green Investment ini semakin meningkat nilainya. Namun demikian, Indonesia sebenarnya masih lamban dalam penerapan Green Investment dibandingkan negara lain. Riset Global Green Finance Index edisi ke-9 menunjukkan bahwa Indonesia yang diwakili oleh Jakarta berada di peringkat 56 dari 81 negara pada tahun 2022. Well, dari kondisi polusi udara yang semakin mengancam ini, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Dari sisi bisnis, sebenarnya ini peluang buat industri kebugaran, seperti tempat fitness indoor, agar dapat mengembangkan bisnisnya lebih jauh dengan memanfaatkan kondisi polusi udara ini. Dengan adanya kualitas udara yang kurang baik, melakukan olahraga di luar ruangan justru menurut gue akan menjadi kontraproduktif dengan semangat kita untuk lebih sehat. Bisnis masker khusus polusi udara dan juga air purifier, gue prediksi trennya juga akan semakin moncer di masa depan. Di sisi lain, mulai berkembangnya ekosistem industri hijau di Indonesia seperti kendaraan listrik, sebenarnya akan memunculkan sektor-sektor industri baru ke depan. Gue percaya di masa depan bakal banyak bermunculan bisnis-bisnis yang lebih punya impact ke lingkungan. Untuk level individu, kalau dari gue pribadi, gue bakal beli air purifier untuk di rumah ataupun di ruangan kerja gue. Ya paling nggak polusi yang tidak kasat mata ini bisa diminimalisir di sekitaran gue. Untuk aktivitas di luar ruangan, kita bisa pakai masker khusus PM2,5 atau sejenisnya. Di sisi lain, kita juga bisa lebih memantau kualitas udara di mana kita tinggal atau beraktivitas. Biasanya, gue pakai aplikasi Nafas untuk tahu update data terkait kualitas udara terkini. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching, semoga bermanfaat, and see you in the next Rust Talk video. Goodbye.